apa yang diterima dari pikiran kita. Jadi kalau pikiran berkata lapar, hati ini quality control. Dia yang menentukan. Oke, lapar, tapi mau makan sekarang apa nanti? Bisa sekarang, bisa nanti. Itu yang memutuskan roh hati kita. Kalau pagi ini saya lapar, pikiran saya lapar, tapi hati saya berkata, oke, benar lapar, tapi makan sekarang apa nanti? Nah, itu yang memutuskan hati kita. Kalau hati sudah memutuskan, oke, makan sekarang, maka sistem yang tadi di hati sudah diproses akan dikirimkan ke segmen ketiga, yaitu tubuh kita. Jadi tubuh ini hanya sebagai eksekutor, pelaksana. Kalau hati sudah bilang makan, lapar, makan sekarang, maka dia perintahkan ke kaki, ke tangan, ke mulut, ke mata untuk melakukan, melaksanakan. Entah dia ngambil makan, entah beli masak dulu, entah jalan kemana, baru. Jadi tubuh ini hanya sebagai pelaksana badan kita ini. Sehat enggaknya tubuh ini dia bergantung dari hati. Tapi hati berkata sehat, tubuh ini nggak ada apa-apa, itu bergantung dari pikiran. Dengan kata lain, kita sering kita dengar, karena kita berpikir yang ruwet, menjadikan hati kita ruwet, lalu badan kita sakit karena pikiran. Sepertinya dari hati, tapi hati ini tidak akan bekerja kalau tidak ada input dari pikiran. Itu hati. Jadi kalau hari ini tubuh saya sakit, saya mau berkata sesungguhnya itu karena pikiran saya itu sudah ada input saraf tentang rasa sakit itu. Kalau dulu waktu kecil saya ingat, saya kalau ke puskesmas disuntik, zaman dahulu suntik selalu sakit dikit disuntik bokong. Saya selalu kesakitan. Untuk mengalihkan pikiran saya supaya suntik tidak sakit, saya selalu tengkurap di pangkuan ibu saya, merasa aman, nyaman sehingga lupa. Jadi kalau pikiran saya melihat saya disuntik sakit, maka sakit. Jadi kita tahu tubuh kita ini tidak akan ada apa-apanya kalau hati kita ini tidak bekerja. Tapi hati ini tidak bisa bekerja kalau tidak ada perintah dari pikiran. Makanya kenapa, minta maaf, orang yang sakit gila itu dikatakan sakit jiwanya, bukan sakit hatinya. Pikirannya yang dia terima di sini, otaknya ini sudah error. Yang ditangkap panca indera tidak bisa connect dengan saraf di otaknya, sehingga yang diperintahkan otak ke hati itu beda dengan yang diterima oleh panca inderanya. Jadi dia sakit jiwanya, bukan sakit badannya. Ibu-ibu misalkan yang sering ke dokter, Pak, saya sakit ini didiagnosa tidak ada deteksi. Dokter hanya berkata, ibu sedang mikir apa? Sudah tenangkan hatinya, nggak usah mikir, itu biar badannya sehat. Itu sesungguhnya pikiran kita sedang terganggu. Oleh karena itu, di dalam training energi positif nanti saya mau berkata, bidang kerja kita bukan di hati atau di tubuh, tapi di pikiran kita, di jiwa kita. Ini yang kita kerjain, ladang kita di sini. Kita akan bekerja di sini, merubah mindset, cara berpikir. Ketika ini dirubah, maka hati berubah dan tubuh juga berubah. Sehingga kalau sudah begitu, kita tinggal jalani saja. Kita lanjut. Tadi saya berkata tentang intisari manusia itu ada 3. Ada pikiran, hati, dan tubuh. Dan saya mau gambarkan ilustrasi kotak ini, itu adalah alam semesta. Dan alam semesta ini yang kita hidup ini, ada satu
namanya manusia, makhluk yang sempurna. Yang kedua ada namanya alam. Saya bedakan alam ini sesungguhnya di dalamnya ini ada unsur manusia. Cuma ini adalah penguasa alam. Dan di alam ini ada banyak hal-hal, barang-barang termasuk gunung, tumbuhan, binatang, udara, air yang kita tinggali saat ini. Ini kemudian selain batu, alam, gunung, air, udara, dan manusia, masih ada lagi yang kita sebut dengan udara atmosfer. Dan udara itu mengandung dua unsur, namanya udara negatif atau udara positif yang saat ini. Jadi inilah gambaran kita hidup itu lingkungannya, habitatnya seperti ini. Kita berkomunitas, ada udara, ada tanah, tumbuhan, binatang, air, batu-batuan, macam-macam. Semua ini Bapak Ibu itu mengandung energi. Dan ini akan kita buktikan. Hanya ada dua, energi positif dan negatif. Termasuk di dalam manusia ini mengandung dua energi. Dan alam ini, batu-batuan, air juga mengandung energi. Udara yang kita hidup, atmosfer ini mengandung energi. Jadi saya mau katakan bahwa kertas ini juga ada energinya. Air, gelas, baju yang kita pakai, mikrofon, semua barang itu mengandung energi. Hanya dua, positif apa negatif. Dan kalau Bapak Ibu ingin mengetes energinya barang ini apa, itu sudah ada alatnya, sudah lama, itu namanya spektrum. Tinggal deketin, keluar energinya dia berapa, plus atau minus. Plusnya berapa? Kita tempelin di sini, beda energinya, sama baju, sama tubuh saya juga beda. Udara ini juga mengandung energi. Hari ini teknologi kita mendapati AC kan sudah ada plasma ion cluster, lemari es mengandung ion. Lalu kalau kita sering ruangan yang pengap rokok, ada alat ionizer, penetralisir udara. Itu dia menetralisir energi ion negatif, diserap, dikeluarkan menjadi ion positif yang sehat untuk kita hidup. Itu teknologi hari ini. Dia mengklarifikasi udara pun memiliki energi. Makanan yang kita simpan ada energinya, makanya diberikan teknologi itu. Ya, jadi jangan heran barang-barang ini yang kita pakai itu mengandung unsur energi. Kenapa ini saya kasih tahu? Karena kita bekerja mengaktifkan energi positif. Nanti kita akan lihat ceritanya. Kita sudah ngerti cara kerja manusia tadi dan domain kita ada di sini, pikiran atau jiwa. Ini bidang kerja kita. Nah, saya mau katakan manusia hidup itu tujuannya apapun dia cuma satu, adalah hasil. Mau kerja, kita harus punya orientasi hasil. Mau rumah tangga, mau anak sekolah, mau buka warung, buka toko, semua hasil. Tujuannya nggak ada orang kerja, udah saya kerja ini cuma mengisi kesibukan. Saya nggak percaya, pasti tujuannya cuma satu, duit. Orang kerja cari duit. Nggak ada orang yang nggak butuh duit hari ini. Tapi bagaimana pikiran kita bisa mengerjakan, mengontrol tentang keuangan itu. Hasil ini bisa hasil yang bagus atau hasil yang nggak bagus. Bisa hasilnya itu positif, energinya, artinya sukses, atau hasilnya negatif atau gagal. Bisa hasilnya kita sehat atau sakit, kaya atau miskin, kan gitu. Cuma dua dalam hidup ini. Semua hasil ini saya mau katakan dan kita tahu bergantung kepada manusia itu sendiri. Dan saya lebih bersempit, manusia itu untuk bisa berhasil dia bergantung kepada pikirannya.
sekalipun saya punya bapak atau saudara, kakak yang pejabat, tapi kalau pikiran saya, orang selalu berkata, dia kok bodoh banget ya kan, dia punya saudara di sana, nah, tapi dia tidak bisa maksimal. Sayang, tinggal pikirannya aja yang kita reparasi gitu, kita servis. Nah, bergantung kepada pikiran. Kalau saya bertanya, apakah kita memilih yang negatif atau positif? Pasti ngomongnya positif. Masalahnya ini yang kita baca. Bagaimana supaya hasil ini adalah hasil yang positif yang terjadi di dalam hidup kita? Ya, bagaimana hasil ini hanya hasil yang positif? Saya mau katakan di dalam hukum alam ini, hukum tentang energi, itu yang terjadi adalah hukum law attraction, hukum tarik menarik. Di dalam energi ya, kalau di dalam sosialita ya tidak terjadi hukum tarik menarik itu. Nanti jeruk makan jeruk istilahnya. Tapi hukum energi terjadi hukum tarik menarik. Kalau kita mau hasil kita positif, ini harus kita tarik ke sini. Kalau kita mau, untuk supaya energi positif ini bisa ketarik di sini, hukum tarik menarik, maka energi yang ada di dalam tubuh manusia ini haruslah energi positif. Kalau yang ada ini energi negatif, maka yang ketarik yang negatif, yang positif terblok. Dengan kata lain, energi yang saya miliki menentukan hasil yang saya dapat hari ini. Energi apa yang ada dalam diri saya pagi hari dan sepanjang hari dan sepanjang hidup saya menentukan hasil apakah yang akan saya terima dalam hidup saya hari esok. Seorang ada namanya penjinak anjing, dog whisperer. Itu kita bisa lihat di TV Hubble, di National Geographic Channel. Itu seorang penjinak anjing, dog whisperer, namanya Kaiser Milan. Dia pelatih anjing, dia ditinggal di Los Angeles. Bisa lihat itu tayangannya setiap hari. Itu sangat bagus. Apa yang dia latih, ketika saya menyaksikan itu sama konsep yang ada dalam pikiran Bapak Ibu. Yang pasti dilatih anjingnya, betul? Tapi dia enggak. Ketika dia diundang oleh salah seorang yang punya masalah dengan anjing, dia beli anjing kecil bagus, tapi anjing ini galak.